Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, bill and hold arrangement. Whole arrangement. Nah, jadi bill and hold arrangement ini, kalau saya bisa mendefinisikannya itu kayak kita beli online shop. Saya pernah dulu beli online shop, beli barang gitu kan, karena mau hemat ongkir kita bayar, tapi kita suruh tunggu dulu Mbak, jangan dikirim dulu barangnya gitu. Nanti aja kalau mau tambah lagi misalnya gitu. Jadi ketika kita membeli barang itu, kita membuat suatu arrangement. Jadi, tapi ini contohnya kalau ke pribadi kita ya, kayak kita beli barang gitu kan, terus kita udah bayar, tapi kita maunya ditunggu dulu, jangan dikirim dulu gitu, di hold dulu barangnya. Bisa jadi misalnya kalau saya sih dalam hal itu alasannya karena mau hemat ongkir. Tapi dalam perusahaan lain bisa jadi misalnya barang yang dia beli itu, gudang untuk meletakkan barang yang dia beli itu misalnya belum ready gitu. Nah itu. Jadi nggak banyak juga sebenarnya kasusnya terjadi. Jadi kadang ada di beberapa perusahaan besar itu yang bisnisnya tuh nggak ya jarang sebenarnya terjadi untuk yang bisnis yang besar. Jadi karena kan mereka pasti punya gudangnya yang gede juga. Jadi di sini ya. Jadi pembeli itu beli barang, kemudian harusnya kan kalau misalnya kita beli barang ya harus langsung diantar kan kepada si pembeli, tapi barangnya itu dititip. Jadi maksudnya ketika barangnya dititip di gudang si penjual, kebayang nggak? Ketika barangnya dititip di gudang penjual, nah itu kan sebenarnya itu kan kesepakatan kita kan, maksudnya kan itu kan bukan maunya si penjual, maunya kita sebagai pembeli gitu kan. Jadi dia tidak langsung dikirim atas permintaan kita sebagai pembeli gitu. Nah kemudian pembelinya bayar itu berdasarkan tagihan penjual, kita bayar nih. Nah, penjualnya nanti kan jadi barangnya ini ketika si pembeli sudah bayar gitu kan, kayak tadi contohnya misalnya kayak online shop tadi lah saya bilang simpelnya, kayak saya udah bayar, kayak beli apa ya sekarang ya anaknya yang bagus ya, apa nih yang lagi diskon sekarang, apa nih yang banyak online shop, saya nggak ikutin lagi. Jadi kita beli barang, kayak saya dulu sering-sering beli souvenir, misalnya beli souvenir, terus beli souvenir, tapi kita maunya di hold dulu, terus karena dalam hal ini berarti si penjual dia mengakui pendapatan itu ketika dia sudah melakukan kewajiban dari menjual barangnya gitu. Nah, jadi dari sini misalnya sebenarnya kan barangnya udah siap kirim nih, tapi karena pembeli bilang tahan dulu deh, jangan dikirim dulu. Nah, akhirnya penjual sebenarnya sudah ditagih kan customer-nya ya nggak. Nah, tapi dia menahan barangnya, cuma itu kan permintaan pembeli, sehingga kalau misalnya udah siap dikirim, itu sebenarnya barangnya udah siap dikirim, sudah dipisahkan juga dari inventory lain. Jadi dia nggak akan jual barangnya gitu. Kayak kita ngetek ya, kalau kita beli barang kita tag dulu atau kita tag barangnya dulu gitu. Nah, bisa jadi perusahaan yang membeli itu gudangnya belum siap atau gimana. Jadi ada beberapa nih dia bilang result when buyer is not ready yet to take delivery. Jadi jadi dia bilang di sini adalah kursor saya jadi lemot gitu ya. Oke. Nah, result when buyer is not ready to take delivery but just take title and accept billing, dia bilang. Jadi udah bayar gitu kan. Kebayang ya, bill and hold arrangement-nya apa? Jangan sampai ketukar-tukar. Repurchase agreement tadi juga apa? Ini teman-teman harus ingat. Oke? Kita lihat contohnya. Oke. Jadi bagaimana nanti pengakuan pendapatannya? Jadi di sini adalah butler, sales 450.000 ya. Dan cost-nya 250.000 of fireplaces on March 1. Jadi fireplaces ini coffee shop di situ tuh kayak ada perapian kayak gitu ya. Maybe perapian nggak sih ya, perapian. Jadi to a local coffee shop Baristo. Nah, which is planning to expand. Jadi dia akan mengembangkan lokasi bisnisnya gitu kan around the city. Under the agreement, si Baristo asked butler untuk menahan this fireplace di warehouse-nya sampai new coffee shop-nya ready untuk diletakkan fireplace di situ, kan? Nah, the title passed to Baristo at the time of agreement sign. Jadi maksudnya kepemilikan barang tersebut itu sudah beralih kepada Baristo pada saat disepakati, ya. Nah, jadi kapan kira-kira si butler ini sebagai penjual bisa mengakui pendapatannya atau
pendapatan dari transaksi agreement ini gitu kan. Nah, kalau misalnya dilihat dari substansinya, kalau belum dikirim, ya kalau dilihat dari ini, dia belum kirim nih, berarti tanggung jawabnya belum selesai dong gitu, karena belum menyelesaikan kewajibannya. Coba kita lihat analisa di sini ya. Jadi Butler determine when it has satisfied, dia bilang. Sini. When should Butler recognize the revenue from this bill and hold arrangement? Jadi kapan dia harus mengakui pendapatan ketika adanya arrangement bill and hold, dia bilang kan. Jadi pertama, kita analisis dulu bagaimana posisi Baristo nih. Apakah dia sudah memperoleh kontrol dari produk tersebut? Ya, jadi kita lihat dari sisi Baristonya. Jadi yang jual tadi siapa? Butler ya. Ya, jadi apakah sudah memperoleh kontrol dari produk tersebut? Nah, tapi kan dia belum dikirim. Tapi yang belum dikirim yang minta juga si Baristo kan. Nah, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Pertama, the reason for the bill and hold arrangement must be substantive. Jadi maksudnya di sini apa substantifnya, maksudnya apa? Tahu nggak? Alasannya harus jelas gitu ya. Jadi maksudnya memang jelas alasannya itu atas permintaan pembeli kalau dia mau menghold pengiriman barang tadi gitu, ya kan? Kemudian the product must identify separately. Jadi ada transaksi jual belinya, kemudian jadi maksudnya tadi kan kalau misalnya berbicara tentang permintaan pembeli itu misalnya ketika ada transaksi jual beli, si Baristo ini menyatakan belum ready nih, tahan aja dulu, di hold aja dulu. Tapi dia dikirimin billingnya, dia bayar, tapi dia sudah dikirimkan billingnya. Kemudian produknya itu harus diidentifikasi secara terpisah bahwa ini memang milik Baristo gitu, walaupun dia ada di gudang siapa? Ada di gudang siapa kira-kira ya? Penjual. Siapa penjual. Ya, Butler ya. Oke, teman-teman, please ya, ini mungkin saya rasa sebenarnya nggak susah sih, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mengikuti bisa jadi susah ya. Nah, jadi pertama, berarti yang kedua tadi apa? Produknya tuh harus diidentifikasi secara terpisah bahwa oh ya ini milik Baristo nih, walaupun adanya di gudang si Butler gitu kan. Kemudian the product currently must be ready for physical transfer. Jadi maksudnya memang dia udah siap packing, memang dia udah siap mau udah siap kirim sebenarnya ke Baristo gitu. Jadi di Butlernya sendiri tuh udah terpisah gitu kan. Ini punya Baristo, udah disiapkan tinggal kirim. Kalau disuruh kirim udah langsung tinggal kirim, udah di packing gitu. Nah kemudian Butler cannot have the ability to use-nya. Si Butler ini dia tidak punya kemampuan untuk mengotak-atik produk itu. Jadi ya nggak boleh juga dikirim ke customer lain gitu. Jadi kalau misalnya udah dibayar ya sama ya simpelnya kayak misalnya teman-teman ada nggak yang punya usaha di sini? Oke. Atau mamanya mungkin pernah bantu orang tua. Jadi kalau saya dulu kan pernah ini ya kayak punya online shop gitu, banyak juga yang misalnya udah bayar tapi minta di hold dulu nih gitu, di hold dulu. Tapi sebenarnya itu kan nggak punya kita lagi ya, kita juga nggak punya hak juga untuk jual ke yang lain gitu. Karena dia udah bayar full. Beda cerita kalau beberapa online shop yang mungkin barangnya belum dibayar kan, bisa aja dijual ke yang lain. Tapi kalau ini kan udah dibayar. Nah, kalau misalnya hal ini sudah terpenuhi, yang kriteria di atas ini ya, in this case it appears that above criteria and therefore revenue recognition should be permitted gitu. Jadi kalau misalnya kriteria di atas itu sudah dipenuhi, jadi kayak dia sudah jelas punya si Baristo, kemudian dia sudah tinggal dikirim, kemudian dia juga apalagi tadi dia sudah menjadi hak si Baristo gitu kan, kemudian nggak boleh dijual ke yang lain. Nah, pada saat itu juga, pada saat kontraknya desain, itu perusahaan atau si Butler ini bisa mengakui pendapatannya dia gitu. Nah, itu walaupun barangnya masih di gudangnya si Butler gitu. Karena kan di sini dia sudah mendapat kesepakatan. Jadi kayak si pembeli ya, dia yang meminta gitu kan. Dia yang meminta untuk barangnya di hold dulu aja gitu kan. Nah, coba kita lihat gimana pencatatannya. Jadi pada saat 1 Maret perjanjiannya dilakukan dan barangnya belum dikirim ya. Nah, jadi hal ini langsung diakui sebagai sales revenue tadinya kan, langsung diakui sales revenue. Nah, dalam hal ini berarti dia belinya nggak cash ya. Dia nggak cash, berarti mungkin masih ada dalam jangka waktu berapa belum langsung bayar gitu kan.
kemudian tapi bill-nya udah diberikan gitu kan oleh si, karena kan kita nggak tahu ya informasi si siapa tadi ya namanya si Baristo. baris ini bayar kapan gitu gitu kan. Nah, itu kita dapatnya accountable, jadi di datanya accountable. Kemudian secara kewajiban kan belum dikirim nih, tapi dia nggak jual juga ke orang lain kan, nah barangnya udah siap kirim padahal. Pokoknya perjanjiannya udah jelas, kemudian pembelinya juga bersedia untuk ditagih senilai 450.000 gitu kan, maka itu boleh diakui pada saat itu sebagai pendapatan. Ini pendapat itu pada saat ini 450.000 ya. Kemudian cost of goods tadi berapa? 280.000 ya costnya. Ingat nggak soal yang sebelumnya tadi kan? Oke, saya lihat ada berapa lagi kita. Nah, terus, nah, jadi ini ketika kaitannya dengan bill on hold. Jadi, nah kira-kira kalau misalnya ada penghitungan fisik dari gudangnya si Butler, itu gimana? Masuk nggak? Kehitung nggak kira-kira barangnya si Baristo tadi? Tidak, Bu. Enggak ya? Enggak ya, Nabila. Kenapa Nabila? Karena kan itu kan udah diperhitungkan, udah ada bill-nya bahwa barang itu udah menjadi milik si Baristo, bukan lagi milik penjual. Jadi dalam penghitungan cek fisik itu nggak boleh dimasukin ya dalam inventorinya si Butler, karena kan kita udah menyisihkan ya, anggaplah misalnya di gudang itu udah ada ini yang udah dibeli gitu kan, ini yang masih available kayak gitu kan. Simpelnya sih kayak gitu untuk yang bill on hold arrangement ini. Oke, thank you Nabila. Terus